selalu ada di saat yang lain tak ada, dan Kau yang peduli di saat ku terjatuh. Rasanya ku tak sanggup lagi untuk menjalani hidup, tapi tangan-Mu yang mengangkat aku dari bahaya. Kau Bapa yang setia, di saat yang lain pergi menjauh, Kau dekat, Kau menolong. Di dalam lembah maut Kau selalu ada. Selamat pagi saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki renungan pagi, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa surgawi dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur oleh karena kehidupan yang Kau berikan pada hari ini. Sementara kami melakukan aktivitas kami, terlebih dahulu kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kuduskan kami sehingga kami layak berkata-kata dan juga mendengarkan renungan pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan landasan renungan pagi yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Saya bacakan demikian firman-Nya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah dikatakan Paulus kepada Timotius. Ada persoalan yang perlu diatasi di jemaat pada waktu itu, di mana ada banyak pengajar-pengajar yang sesat yang memutarbalikkan fakta kebenaran, sehingga ajaran mereka menyesatkan banyak jemaat. Untuk mengatasi persoalan inilah, maka Paulus mengirim surat kepada Timotius untuk mengambil sebuah tindakan. Yang pertama, saudaraku, dia mengatakan agar Timotius menunaikan tugasnya, kemudian memberitakan Injil, dan juga harus menguasai diri sepenuhnya, dan juga harus tahan menderita. Saudara-saudaraku, mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena persoalan itu adalah ibarat seorang yang tubuhnya ada duri. Nah, jika kita ingin mengurangi penderitaannya yang terus-menerus, maka cara satu-satunya adalah mengeluarkan duri dari tubuhnya. Nah, ketika kita mengeluarkan duri dari tubuhnya, maka dia akan terluka dan juga barangkali merasa disakiti, sehingga dia cenderung untuk bertahan mengatakan bahwa tidak usah engkau mengeluarkan duri dari tubuhku. Mengapa dikatakan demikian? Karena si pengajar sesat mengatakan padanya bahwa adalah terlebih sakit jika tubuhmu dilukai untuk mengeluarkan duri yang ada di dalam. Tapi biarkanlah duri itu ada dalam tubuhmu, itu lebih baik ketimbang dilukai ataupun dibedah untuk mengeluarkannya. Nah, demikianlah pengajar sesat itu mengatakan kepada orang di mana dalam tubuhnya ada duri. Demikianlah diibaratkan. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, untuk itulah Timotius
mendapatkan surat ini agar menunaikan tugasnya dan juga memberitakan Injil dan tahan menderita serta menguasai diri dalam segala hal. Jika kita berbicara tentang menunaikan tugas sebagai pemberita Injil, itu berarti bahwa Paulus tidak cukup hanya mengajar, tapi pun harus menunjukkan pengajarannya dalam bentuk perbuatan. Sehingga setiap orang yang mendengarkan pengajarannya dan juga tindakannya dapat memahami apa arti dari pengajaran karena diterjemahkan langsung melalui perbuatan nyata. Dan ini berbeda dengan pengajar-pengajar sesat. Dia mengajarkan untuk tidak merasa bersalah ketika melakukan ketidakbenaran ataupun kesalahan. Itu berbeda dengan pengajar yang benar seperti Timotius. Salah satu tindakan dalam menunaikan tugas tersebut ialah menegur dan menunjukkan kesalahan. Jadi menegur dan menunjukkan kesalahan itu adalah ibarat mengeluarkan duri dari tubuh yang persakitan. Sehingga prosesnya pasti menyakitkan. Dalam hal inilah dikatakan oleh Paulus bahwa engkau harus sabar menanggung penderitaan. Karena ketika engkau menunjukkan kesalahan dan menegur, dalam arti kata mengeluarkan duri dari tubuhnya, maka dia akan mengalami kesakitan dan tentu dia akan menolak, bahkan dengan keras mengatakan bahwa engkau menyakiti dia. Dan penderitaan yang seperti itu yang engkau akan alami ketika engkau mau menegur dan juga menunjukkan kesalahan seseorang. Dalam hal inilah juga engkau harus dapat menguasai diri dalam segala hal. Dalam arti kata, engkau harus tetap hidup sederhana dan berani mengajarkan ataupun mengeluarkan duri dari tubuhnya. Sederhana dalam arti kata, yang engkau lakukan melulu hanya untuk kebaikan dia dan bukan untuk kepentingan dirimu. Itulah sederhana. Jadi tidak ada motivasi mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian. Tapi harus ada kesadaran ketika engkau menegur dan juga menunjukkan kesalahannya atau diumpamakan bagai mengeluarkan duri dari tubuhnya, maka engkau akan mengalami penolakan. Engkau akan dianggap menyakiti dirinya. Nah, oleh karena itu, maka engkau harus tetap berani bahwa tujuanmu adalah mulia, yakni menyelamatkan dia dari kesakitan yang terus-menerus. Nah, demikianlah saudaraku, pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, agar setiap kita juga harus berani menunaikan tugas kita sebagai pemberita Injil, bukan hanya mengajarkan sesuatu tentang Yesus kepada orang lain ataupun kepada jemaat Tuhan, kepada sesama kita, tapi pun harus kita terjemahkan penginjilan kita melalui perbuatan yang nyata. Dan hal ini berarti juga ada keberanian bagi kita untuk menegur dan menunjukkan kesalahan, karena kesalahan itu adalah bagaikan duri dalam tubuh setiap orang. Sehingga ketika kita menegur mereka, maka itu ibarat duri yang kita keluarkan dari tubuhnya, walaupun harus melalui proses merobek ataupun membuat dia terluka, tapi keterlukaan ini adalah membawa kesembuhan dan keselamatan baginya. Jika kita memang mau menunaikan tugas kita sebagai orang Kristen, maka yang perlu kita lakukan harus tetap berani menyembuhkan orang lain, dalam arti kata menunjukkan kesalahan dan menegur mereka. Dan resikonya adalah kita akan mengalami penderitaan sementara, tapi penderitaan yang sementara ini akan membawa damai sejahtera untuk selamanya. Kesembuhan bagi mereka dan kebahagiaan bagi kita yang menyampaikan dan menyembuhkannya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa.
Kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa di sorga, karena pesan Paulus telah sampai juga kepada kami. Dan terima kasih Bapa di sorga, kiranya Engkau memberikan kejelian pada kami untuk paham akan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika terjadi kesalahan, entah di diri kami maupun di diri sesama kami, kiranya Engkau memberikan keberanian bagi kami untuk menegur dan menunjukkan kesalahan, sehingga kami dapat berjalan lagi di jalan yang benar, yang akan membawa damai sejahtera bagi kami. Kami bersyukur Bapa untuk ada banyak anak-anak Tuhan yang ikut dalam renungan pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini juga bermanfaat bagi mereka. Dan kami mendoakan mereka Bapa di sorga, kiranya mereka juga dimampukan untuk menunaikan tugas mereka sebagai penginjil ataupun pemberita berita kesukaan yang datang daripada Engkau. Dan juga bermohon kiranya mereka juga mampu menegur diri mereka sendiri dan juga menunjukkan kesalahan mereka, dan kemudian kembali kepada apa yang benar yang Kau ajarkan kepada kami. Demikian Bapa di surga, dan semua pergumulan hidup mereka juga kiranya Engkau ikut campur tangan untuk menolong mereka, sehingga dalam pergumulan mereka boleh dimenangkan oleh kekuatan yang datang daripada Engkau. Dan terkhusus juga kami mendoakan jemaat Tuhan yang ada di Cisalak. Kami bermohon Bapa, kasihanilah mereka. Engkau berkati mereka, dan Engkau juga tetap campur tangan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Melalui firman Tuhan, Engkau memberikan keberanian kepada segenap majelis jemaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, dan juga menegur mereka, sehingga mereka tetap ada di dalam kasih Kristus. Dan juga Bapa di surga, pelayanan penatua, diaken, pendeta yang ada di Salak tetap Engkau berkati. Kau yang memperlengkapi mereka dengan kuasa surgawi, yakni kasih, sehingga dengan kasih tersebutlah mereka melayani jemaat yang Kau percayakan pada mereka. Kiranya juga jemaat Tuhan yang mereka layani tetap mampu dengar-dengaran akan firman-Mu yang disampaikan oleh majelis jemaat, sehingga mereka tetap ada di dalam kontrol firman Tuhan, dan mereka senantiasa sadar ketika mereka melakukan kesalahan, ada firman Tuhan yang menegur dan menunjukkan kesalahan, sehingga mereka tidak melakukan apa yang tidak benar, tapi mereka justru bersama-sama memuliakan nama-Mu, bahkan saling menegur dan saling menunjukkan kesalahan demi kebaikan mereka bersama. Itulah doa kami untuk jemaat Tuhan yang ada di Cisalak. Kemudian Bapa di surga, kami akan berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus pada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.